Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Widya Susilowati. Saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tarakan Puskesmas Bengkok sebagai peserta Latsar Angkatan 59. Kali ini saya mau membahas mengenai workbook Agenda 2 Nilai-nilai Dasar ASN. 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima. 1. Dapat membuat suatu keputusan pihak untuk segera membeli produk yang kita tawarkan. 2. Dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. 3. Dapat mempertahankan pelanggan agar tetap loyal atau setia menggunakan produk kita. 4. Diharapkan dapat mendorong pelanggan untuk kembali lagi membeli produk kita. 5. Dapat menghindarkan terjadinya tuntutan terhadap penjual yang tidak perlu. 6. Menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. 7. Dapat mempertahankan pelanggan. Hal fundamental dalam pelayanan publik. 1. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. 2. Diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. 3. Diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. 4. Memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau proteksi. Menurut saya, akuntabilitas dan responsibilitas adalah bahwa akuntabilitas menekankan kepemilikan tunggal atas tindakan dan keputusan mengenai tugas tersebut, sedangkan responsibilitas merupakan tugas yang diberikan kepada kita oleh seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Peran saya untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. 1. Menjadi sosok figur atau contoh yang baik terhadap rekan kerja saya. 2. Berkomunikasi yang baik dengan atasan maupun dengan rekan kerja. 3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di tempat kerja. 4. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah dilakukan. 5. Memberikan pelayanan dengan sikap yang terbaik tanpa memandang status sosial ataupun jabatan. 6. Mampu melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh. 7. Memahami tupoksi di tempat kerja akan perannya sebagai seorang dokter. 8. Melaksanakan pekerjaan dengan konsisten. Sinergi perilaku yang kompeten yaitu membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dalam 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Tantangan di tempat kerja saya. 1. Keanekaragaman suku membuat tutur bahasa dari daerah masih terbawa ke tempat kerja. 2. Kepercayaan masyarakat terhadap isu yang beredar membuat masyarakat takut untuk berobat. 3. Alat kesehatan yang semakin canggih dan penyakit yang semakin berkembang membuat saya harus lebih banyak belajar. Potensi di tempat kerja saya. 1. Mengembangkan sumber daya yang telah ada. 2. Mempromosikan kesehatan melalui kader-kader yang telah terbentuk ataupun melalui lintas sektor. 3. Memanfaatkan tanaman sekitar menjadi tanaman toga. Adaptive Culture Framework adalah budaya organisasi di mana karyawan menerima perubahan, termasuk memelihara lingkungan dan perbaikan proses internal yang berkelanjutan. Di antaranya 1. Aturan. 2. Tujuan. 3. Nilai-nilai budaya. 4. Daya lihat. 5. Nilai landasan. 6. Rencana strategi. 7. Struktur. 8. Solusi masalah. 9. Kerjasama. Berpikir kritis melibatkan pemikiran logis dan penalaran termasuk keterampilan seperti perbandingan, klasifikasi, pengurutan, penyebab atau efek, pola, jalinan, analogi, penalaran deduktif dan induktif, peramalan, perencanaan, hipotesa, dan mengkritisi. Pikir kreatif melibatkan menciptakan sesuatu yang baru atau asli. Sikap agile merupakan kompetensi yang harus dipunyai individu dalam menghadapi perubahan dan mampu menjadikan perubahan tersebut sebagai momentum memperoleh pengetahuan baru, hingga pada akhirnya bermanfaat untuk kinerja organisasi. Tantangan dalam praktek WOG. 1. Kapasitas SDM dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.